Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Saputra dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Listrik, kelas 2A, dengan NIM 421190008. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat jaringan dan OSI layer. Pada perangkat jaringan ini, kita akan membahas mengenai router, switch, dan hub. Yang pertama adalah router. Apa sih itu router? Router adalah sebuah perangkat jaringan yang menghubungkan dua perangkat atau lebih pada jaringan yang berbeda. Pada perangkat router ini beroperasi pada OSI layer 3, yang mana layar ini terkenal dengan pengelamatan jaringan menggunakan IP address. Yang kedua adalah switch, yang mana perangkat ini beroperasi pada OSI layer 2 atau data link layer. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih pada jaringan yang sama. Switch juga ini biasa disebut konsentrator. Selain itu, switch juga tidak dapat mengalami collision, yaitu tabrakan data, dikarenakan karena switch dapat mengenali MAC address, sehingga perangkat ini dapat memilah data yang akan ditransmisi, dan switch juga sudah mampu mengenali komputer yang terhubung. Yang ketiga adalah hub, yang mana perangkat ini beroperasi pada OSI layer 1 atau physical layer. Perangkat ini berfungsi sebagai penyambung atau konsentrator dan juga dapat menguatkan sinyal di kabel UTP. Berbeda dengan perangkat switch, hub dapat mengalami collision dikarenakan hub tidak dapat mengenali MAC address-nya. Kemudian kita pada masuk pembahasan berikutnya, yakni sistem layar pada OSI layer. Pada model OSI ini terdiri dari 7 lapisan layar, ya seperti yang teman-teman lihat di samping, memiliki 7 lapisan, yang mana masing-masing mempunyai fungsi spesifik pada sebuah jaringan. Yang pertama yaitu lapisan fisikal atau physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer itu berarti lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras pada jaringan secara fisik. Contohnya yaitu kabel RS-232 dan Ethernet. Yang kedua adalah data link layer. Data link layer merupakan lapisan kedua dari OSI layer. Lapisan ini merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi mengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, menyediakan komunikasi dari node ke node, melakukan enroll control dari flow control. Salah satu contoh dari data link layer yaitu dapat kita lihat MAC, Hub Replay, PVV, ATM. Lapisan yang ketiga adalah network layer atau layar network. Lapisan fungsi dari network layer ini adalah membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap-tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data dan melakukan proses routing. Yang keempat adalah layer transport atau transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecahkan data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang,
Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima adalah layer sesi atau session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara sebuah koneksi. Contoh dari layar sesi ini adalah OCSP, RPS, NetBIOS, dan Apple Talk Protocol. Yang keenam adalah layar presentasi atau presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dan menuju sebuah aplikasi. Pada proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentasi layar akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Yang terakhir adalah application layer atau layar aplikasi. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data memulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Pada lapisan ini menyediakan program untuk aplikasi pengguna, dan juga pada lapisan ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Contoh dari protokol dari layar aplikasi adalah FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP, web browser, dan email. Itulah tadi beberapa rangkuman mengenai penjelasan tentang perangkat jaringan dan OC layer. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.